Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat dari 10 orang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga, al-mubasysyaruna bil jannah, mereka yang diberi kabar gembira masuk syurga. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Zubair ibn Awam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id ibn Zaid. Di antara nama yang disebutkan oleh Nabi SAW fil jannah, di syurga, salah satunya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad di musnadnya rahimahumallahu taala, bahwasanya beliau ini pernah bermimpi melihat 2 orang sahabatnya. Kita misalkan saja A dan B. Yang beliau ketahui dari kehidupan mereka bahwasanya si A ini adalah orang yang kuat beribadah, orang yang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang si B ini orang yang rajin juga, cuma tidak sampai rajinnya ta'anna ibadahnya seperti ibadah si A. Allah takdirkan si A wafat terlebih dahulu 1 tahun, lalu disusul oleh si B tahun berikutnya. Beliau bermimpi bahwa beliau itu ada bersama 2 orang sahabatnya di samping pintu surga. Kita sampaikan mimpi bukanlah satu dasar dalam agama kita, akan tetapi akan kita sampaikan apa yang sebetulnya menjadi dasar dari mimpi ini. Beliau katakan bahwa aku lihat 2 orang sahabatku ini ketika penjaga surga keluar untuk membawa salah satunya, ternyata yang dibawa pertama sekali adalah si B. Keluar lagi penjaga surga untuk menjemput si A, dibawa kedua-duanya ke dalam surga. Lalu Talhah bin Ubaidillah menunggu gilirannya, datang juga penjaga surga. Lalu mengatakan kepadanya, irji'
fa inna waqtaka lam yahin ba'du. Pulanglah engkau karena waktumu belum datang lagi. Ini beliau lihat dalam mimpi. Lalu beliau terbangun dari mimpinya, mulai berfikir. Tidak bisa beliau lanjutkan tidurnya, karena ada satu hal yang beliau herankan. Mimpi ini beliau ceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Diceritakan ke orang dekat, sampai ke orang jauh, sampai ke telinga Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apa yang kalian herankan? Min ayyi syai'in ta'jabun? Apa yang kalian rasa aneh? Wahai Rasulullah, yang kami tahu bahwa si A ini lebih kuat ibadahnya, lebih rajin, lebih taat. Kalau memang keduanya dimasukkan ke dalam syurga, kenapa tidak si A yang dijemput dahulu baru si B? Kenyataannya dalam mimpi Talha, yang dijemput adalah B dulu baru si A, padahal si B ibadahnya tidak sekuat si A. Lalu Nabi SAW membalikkan pertanyaan kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Alaysa qad adraka ba'dahu Ramadan? Bukankah si B ini masih mendapatkan satu Ramadan lagi sepeninggal si A? Jawaban sahabat, qalu bala, betul wahai Nabi. Nabi balik bertanya, alaysa qad shalla ba'dahu kadza wa kadza minas salawat? Bukankah si B masih bisa melakukan salat begini dan begini dari rakaat? Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bukankah si B masih bisa melakukan salat selama setahun 6.000 rakaat? Sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Lalu Nabi sampaikan, famin ayyi syai'in ta'jabun? Kalau memang demikian, lalu apa yang kalian herankan? Makna kalam Nabi adalah, jika masih Allah berikan jeda 1 tahun kemudian dia meninggal, tapi 1 tahun ini dia isi dengan puasa Ramadan, dia maksimalkan, dia isi dengan melakukan salat 6.000 rakaat. Kalau sehari salat kita 17 rakaat, kalau kita kalikan dalam waktu setahun Arab 354 hari, kurang lebih nanti akan dapat sekitar 6.000 rakaat. Kata Nabi, bukankah dia salat setahun kurang lebih 6.000 rakaat? Maknanya adalah salatnya yang setahun ternyata bisa mengejar amalan yang rajin, yang kuat, yang dilakukan oleh kawannya yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Yang menjadi dalil dalam hadis ini bukanlah mimpi, tapi ketika mimpi ini diceritakan kepada Nabi SAW, lalu Nabi menyetujuinya dan membenarkannya. Maknanya berarti ini hadis takriri, persetujuan Nabi. Karena hadis boleh jadi ucapan Nabi SAW, atau perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat, atau persetujuan Nabi terhadap suatu perkara. Jamaah yang Allah muliakan, sahabat lain bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Ketika beliau mendatangkan air wuduk Nabi SAW, lalu Nabi menyampaikan kepadanya, ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah, engkau mintalah apa yang engkau inginkan. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya beliau bingung mau minta apa. Dalam hadis Sahih Muslim beliau sampaikan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang ku minta adalah aku bisa menemanimu di surga. Lalu Nabi SAW sampaikan kepada beliau, a'inni ala dzalika bi kasratis sujud. Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau banyak melakukan sujud. Maksudnya banyak melakukan salat. Jamaah yang Allah muliakan, perintah salat adalah satu-satunya perintah yang dijemput oleh Nabi SAW ke Sidratul Muntaha sana, melewati langit yang 7. Dan kita sebagai umatnya tidak diminta harus menjemput pula ke sana, tidak.
Yang diminta hanya kita menjemputnya sampai ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal salat ini dilakukan 50 kali sehari semalam. Dan kita tidak diminta untuk melakukannya 50. Diberi ganjaran 50 kali salat, tapi hanya diminta melakukan 5 kali sehari semalam. Allah berikan waktu kita 24 jam sehari semalam. Semua kita mendapatkannya. Akan tetapi ada hamba Allah yang Allah pilih. Allah ringankan kakinya untuk datang sampai ke masjid melakukan salat berjamaah. Setiap langkah Allah hitung pahala. Pulang dia sampai ke rumahnya, sebelum dia masuk pintu rumahnya, pahala itu masih Allah catat. Kemudian salat yang dia lakukan digandakan 27 derajat, 25 derajat dalam riwayat yang lain. 25 derajat, 27 derajat membutuhkan melakukan salat kurang lebih 5 kali, 5 hari sehari semalam, 5 hari 5 malam. Jamaah yang Allah muliakan, perintah Allah Subhanahu wa taala tentang masalah salat didukung oleh dalil-dalil Al-Quran, dari sunnah, dari ijma'. Tidak ada satupun ulama dalam agama ini yang khilaf bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak ada satupun yang khilaf. Khilaf ulama hanya pada masalah apakah orang yang meninggalkan salat yang merupakan rukun atau sendi Islam, apakah kalau dia tidak salat sama sekali dia tidak lagi beragama Islam, atau dia masih beragama Islam tapi dihukum fasik, orang yang berbuat dosa besar. Di sini ada perdebatan panjang di kalangan ulama. Maka jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala, kita dengar kalimatnya, kata-kata sucinya dengan azan, memanggil kita dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi terkadang ada sebagian kaum muslimin yang seperti telinganya tertutup mendengar, terdengar, tapi hanya sampai ke telinga dan tidak masuk ke hati. Buktinya kita dapati di sebagian masjid, khususnya salat-salat yang susah untuk dihadiri seperti salat subuh, jarang sekali kita dapati ada jamaah. Bahkan ada muazzin yang dia azan, dia yang buka pintu masjid, dia yang azan, dia yang qamat, dia yang imam. Andai tidak ada keberadaan orang seperti ini, mungkin salat berjamaah untuk subuh batal karena tidak ada yang akan menjadi imam. Alhamdulillah, hal seperti ini tidak sampai di negeri kita. Kita sampaikan kepada jamaah yang Allah muliakan, masjid ini kita bangun bersama-sama dengan dana kita bersama-sama. Maka mari kita makmurkan masjid ini bersama-sama. Jangan tunggu kita berada di depan imam, tapi biasakanlah kita itu salat di belakang imam. Karena suatu saat bagaimanapun tidak sampai ke masjid, kita juga akan orang sampaikan ke masjid, hanya saja dengan bentuk yang lain, dalam bentuk tidak bernafas lagi, dalam baju yang berbeda warna. Maka sebelum hari itu datang, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tahukah kita bahwasanya setiap hari kita itu punya rapor? Malaikat berganti shift memperhatikan orang yang salat dan amalan-amalan lain 2 kali dalam sehari, yaitu ketika salat subuh dan ketika salat asar. Mereka laporkan apa yang mereka lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, dan Allah tahu dengan apa yang ia tanya. Allah bertanya kepada malaikatnya, "Kaifa wajadtum ibadi?" Bagaimana engkau dapati hambaku? Malaikat menjawab, bagi yang terlihat bagi malaikat salat, wajadtuhum yusalluna ya Rabb. Kami mendapatinya salat wahai Allah Ta'ala. Berarti yang tidak salat akan dilaporkan kami tidak mendapatinya salat. Air mukanya tidak dibasahi dengan air wudu, kakinya tidak ringan berjalan ke masjid, dan macam-macam laporan. Dan itu akan kita lihat nanti di hari kiamat ketika catatan amal kita diberikan. Iqra kitabak, bacalah bukumu. Di situ akan kita lihat, inilah amalanku pada hari itu, pada jam itu, pada salat itu, pada tahun itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hamba-hamba yang insyaallah taala tidak berat hisabnya, khususnya masalah rukun Islam yang kedua ini, masalah salat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Disebutkan dalam hadis sahih di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi as-salah. Fa in salahat salaha al-'amalu kulluh. Wa in fasadat fasada al-'amalu kulluh." Yang pertama sekali dihisab dari amalan hamba di hari kiamat adalah salat. Jika dilihat salatnya baik, akan baik semua amalnya. Jika dilihat salatnya rusak, maka akan rusak semua amalnya. Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, beliau riwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah melewati kubur bersama sahabatnya. Lalu Nabi sampaikan kepada sahabatnya, "Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffaluna ahabbu lihadha min baqiyati dunyakum." Nabi sampaikan sambil menunjuk kubur, 2 rakaat ringan yang kalian remehkan, yang kalian jadikan amalan sunat bagi orang yang sedang berada di kubur ini, itu lebih ia cintai daripada seluruh dunia kalian. Dikumpulkan semua uang di dunia ini, lalu diberikan pilihan kepada orang yang ada di kubur, kira-kira apa yang lebih bermanfaat bagimu wahai penghuni kubur? Buang uang itu. Yang kuinginkan bisa melakukan salat 2 rakaat penambah amal, pemberat timbangan di akhirat. Masa itu pasti datang, tidak mungkin tidak. Dan ada orang yang tidak ada gejala sama sekali, tidak sakit, Allah cabut nyawanya. Dan itu mungkin ada di sekitar kita. Dulu ketika salat Jumat, duduk di samping kita. Dulu ketika di masjid ini, salat sebagai imam, sebagai muazzin, orang yang membuka masjid. Tapi di mana mereka sekarang? Sudah mendahului kita sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kita yang duduk sekarang, orang yang duduk di samping kita sekarang akan mengalami hal yang sama, cepat atau lambat. Umbang jatuh, kelapa jatuh. Tidak ada yang bisa memastikan, oh saya nantilah. Oh, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah datang, itu mereka tidak bisa mempercepatnya sedikit atau memperlambatnya sedikit. Mustahil. Tidak ada satupun di antara kita yang sudah menulis akad, perjanjian, kesepakatan dengan malaikat maut. Andai kau datang nanti, tunggu, ku siapkan dulu salatku, ku siapkan dulu ibadahku, baru nanti engkau cabut. Tidak ada. Dan kita ingatkan jamaah bahwa kita telah Allah ambil sumpah sebelum kita lahir dari rahim ibu kita. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ketika berada di sebuah padang bernama Wadi Uranah, sebuah padang yang di sana dekat dengan Arafah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpahnya, menurunkan keturunan-keturunan Adam dari sulbinya dalam bentuk bibit-bibit. Tepatnya lagi di Wadi Na'man sana. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bibit-bibit yang ada ketika itu di lembah Na'man, di samping Arafah, dan kita semua pernah berada di sana meskipun dalam bentuk bibit. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bertanya, pastikan akad janji selama kita di dunia. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian yang siap kalian sembah semasa kalian hidup? Semua kita yang lahir ke dunia menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi, kami setujui akad ini, kami penuhi janji ini. Tapi setelah kita mulai beranjak baligh, mulai lalai, mulai dunia kita kedepankan, mulai usaha kita majukan, lupa orang azan, lupa jalan ke masjid, jauh jalan ke musalla. Waliyazubillah, kalau ini bertahan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sampai ke titik terakhir kita mengambil nafas.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi sisa-sisa umur kita ini. Dan hari ini hari Jumat jamaah yang Allah muliakan, mari memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga akan menjadi bekal kita, pengundang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.